Siang, Kak. Terima kasih ya Mbak ya sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada sesi hari ini. Sebelumnya ya Mbak, perkenalkan nama saya Naila Ziva Bibi Alfarisi. Mbak boleh panggil saya Zi aja? Oh Ya, iya, Zi panggil saya Zi. Untuk info konsen kemarin Mbak sudah tanda tangan di sini. Ya. Jadi Mbak sudah membaca terkait penjelasan terkait apa saja yang akan dilakukan pada sesi hari ini. Ini namanya Thalia Navigasari ya Mbak, betul ya? Ya, Nama betul. lengkapnya saya bisa panggil siapa? Lia aja. Oke, saya panggil Mbak Lia gitu ya? Iya. Oke. Nah, Mbak Lia, sebelum kita mulai, saya mau memastikan lagi bahwa Mbak sudah cukup merasa nyaman. Oke ya. Nanti kalau semisal Mbak Lia merasa kurang nyaman, bisa langsung bilang saja, gitu ya. Iya. Oke, nah saya juga mau menjelaskan dulu terkait tujuan dari sesi kali ini. Jadi saya itu akan membantu Mbak dalam membicarakan kondisi atau masalah yang sedang Mbak alami. Kemudian nanti juga saya akan memberikan kemungkinan terkait apa yang harus Mbak lakukan nanti. Itu terkait masalah yang Mbak sedang alami sekarang ya. Iya. Oke. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa terkait data pribadi Mbak atau masalah yang Mbak nanti akan ceritakan itu sifatnya rahasia ya Mbak. Jadi hanya untuk keperluan akademik saja, untuk keperluan praktikum saya. Nah, selama sesi ini berlangsung itu sesi ini akan berlangsung sekitar 15 menit ya Mbak ya. Oke. Jadi sekarang jam 2, jadi akan selesai di jam 2 lebih 15 menit ya. Oke. Nah, kalau Mbak Lia sudah siap? Sudah. Oke, kalau belum siap atau mungkin Mbak mau minum dulu? Langsung saja, Kak. Oke, langsung saja. Jadi Mbak silahkan, ada masalah apa Mbak boleh ceritakan ke saya. Oke, sebelumnya perkenalan sedikit, nama saya Thalia Navigasari. Seperti yang tadi sudah Kakak sampaikan juga, saya bisa dipanggil ya. Di sini itu saya sebagai mahasiswa, tetapi saya juga gimana ya? Saya itu nyambi bekerja Kak, gitu, bekerja sampingan, part time gitu, yang dimana itu kerjanya itu dari sore sampai ke malam. Itu terus. Untuk permasalahan sendiri selama saya bekerja sambil kuliah ini tuh Kak sebenarnya banyak banget. Yang pertama itu kayak membagi tugas ya Kak, karena kan yang dimana kuliah tuh kadang pulangnya saya itu nggak nentu, kadang bisa malam, kadang juga lebih awal gitu. Terus juga untuk tugas-tugas kuliah juga ya Kak, maksudnya kan terkadang dosen-dosen kan nggak pasti juga ya, kayak kadang tiba-tiba memberikan tugas atau gimana gitu kan ya. Nah, saya sendiri tuh cukup terbebani sebenarnya bekerja sambil kuliah ini, yang dimana sebenarnya pekerjaan saya ini cukup fleksibel ya, dimana kayak cuma menunggu. Sebelumnya saya tuh bekerja di kota, saya berdagang leker gitu kan, di outlet leker, iya. Selama saya bekerja ini tuh kayak sebenarnya fleksibel, kayak nggak ada waktu-waktu tertentu yang kayak bikin saya itu, tapi tuh menurut saya ya Kak, karena sekarang bos saya ini tuh memberikan tugas tambahan gitu, kayak semua kayak semua urusan yang di leker ini tuh dihandle oleh saya, mulai dari adonan bahkan laporan dan lain-lain itu saya semua yang ngurusin gitu. Terus juga sulit untuk saya sebagai mahasiswa untuk bagi waktu, yang dimana saya itu biasanya kuliah dari pagi sampai sore, terus habis itu biasanya sore sampai ke malam itu saya langsung bekerja Kak, jadi kayak lelah gitu kan ya, kayak capek banget gitu. Terus juga terkait tugas dalam kuliah tuh saya kadang tuh saya sering keteteran sampean, karena gimana ya, karena sampai saya pernah waktu itu karena udah deadline, dan juga kalau ada tugas yang kelompok itu kadang ya namanya orang kan beda-beda ya Kak. Terus saya tuh sempat dapat temen yang kayak gimana ya, anaknya cukup sulit untuk dihubungi gitu loh, anaknya tuh cukup fiktif gitu. Terus kebetulan tugasnya itu tuh udah deadline, terus anaknya ini tuh di chat tuh susah gitu. Terus sampai pada akhirnya karena mau nggak mau saya harus tetap mengerjakan. Jadi saya jadi di tempat kerja itu saya sambil
mengerjakan tugas gitu pakai handphone. Karena kan kalau pakai laptop juga kesusahan karena kan posisi saya itu kan di pinggir jalan gitu ya, di luar gitu. Jadi takutnya kalau hujan atau apa gitu kena air, laptop saya rusak. Jadi kayak itu benar-benar menurut saya sih kayak juga kendala bagi saya. Kayak yang dimana harus mengerjakan tugas tapi juga di satu sisi saya juga harus bekerja gitu. Terus juga selama bekerja ini sebenarnya rekan kerja saya tuh cukup enak, tapi mungkin karena mereka umurnya agak beda dengan saya ya, jadi kayak kadang mereka tuh masih seenaknya sendiri gitu, kayak masih susah buat diatur gitu loh, karena apalagi rekan kerja saya tuh cowok, jadi nggak gimana ya, kayak kadang kalau cowok kan ya kadang ada yang semuanya sendiri atau apa, kalau dibilang itu masih susah gitu. Terus terkait sama perkuliahanku juga, karena yang tadi sudah aku jelasin juga tuh Kak, yang saya juga keteteran tugas, saya tuh kadang juga gimana ya, jadi mikir atau saya tuh nggak usah kerja aja ya gitu, kayak udah fokus ke kuliah aja gitu. Sempat saya tuh mikir kayak gitu, kayak apa maksudnya berhenti kerja dulu gitu loh Kak, kayak udah aku mau fokus ke kuliah, tapi di satu sisi kayak ini sebenarnya kerja aku tuh cuma buat sambilan aja gitu, buat uang jajan gitu. Sambilan. Iya, buat uang jajan saya selama ya inilah selama kuliah-kuliah ini, apalagi kan kuliah tuh bayarnya nggak murah ya, maksudnya. Iya, paham. Jadi kayak harus gimana ya, kayak punya sampingan gitulah, cuma ya maksudnya buat selingan gitu, biar nggak minta ke orang tua terus gitu. Terus kadang saya tuh tidurnya juga kurang karena kan saya tuh kerja dari jam 3:30 sore sampai jam 9:30 malam, bahkan kadang tuh molor pulangnya tuh bisa sampai jam 10:30 gitu. Itu kayak kadang tidurnya tuh kurang karena apa ya, setelah pulang kerja tuh saya biasanya langsung ngerjain tugas gitu. Jadi kayak nggak ada jeda, kayak saya buat istirahat gitu loh Kak, gitu. Paling istirahatnya tuh kayak cuma 5-10 menitan aja, itu cuma buat makan, cuci tangan gitu. Itu nanti habis itu langsung buka laptop, langsung aku tuh ngerjain tugas gitu. Itu sih. Terus terus tuh selama di perkuliahan ini ya itu tadi, kayak kadang kan dapat anak-anak kan kelompok tuh kan orang kan beda-beda, ada yang kadang dapatnya tuh saya tuh kadang anaknya yang pintar, jadi tuh enak gitu buat diajak dalam berdiskusi gitu. Terus kalau dapat yang anaknya agak susah, yang kayak tadi kayak anaknya fiktif, susah dihubungin, itu jujur kayak bikin burn out ya, kayak bikin stres buat saya, karena jadinya nilai saya dan teman-teman saya satu kelompok tuh akan berpengaruh gitu loh Kak, cuma gara-gara satu orang ini gitu. Terus selama kuliah sambil bekerja ini juga saya tuh ngerasa sebenarnya happy-happy aja, tapi kadang juga nggak happy gitu. Nggak happynya kenapa ya, karena gimana ya, istirahat saya kurang, kadang saya tuh sampai lupa makan. Kenapa bisa itu sih sampai lupa makan? Apakah tugasnya itu terlalu banyak atau berat atau seperti apa? Sebenarnya gimana ya, kalau untuk tugas perkuliahan tuh menurut saya gampang-gampang, nggak cukup, nggak yang terlalu berat-berat banget, tapi kadang juga gimana ya, susah gitu loh Kak. Kadang kayak kita kan kuliah tuh harus belajar sendiri kan, kadang ya juga dijelasin dosen, kadang saya tuh nggak paham gitu loh, jadi saya harus belajar lagi kan. Terus saya tuh lupa makan tuh karena kan dari pagi, kadang tuh kuliah pagi sampai saya tuh sampai kayak yang keburu-buru banget gitu loh Kak, sampai nah itu tadi saya nggak makan, jadi sampai kelas tuh saya tuh kayak yang lesu, yang ada ngantuk karena tidurnya kurang. Terus kayak juga makannya tuh jadi telat gitu, kadang makan tuh setelah pulang kerja. Kalau sempat tuh saya kadang beli, jadi di sebelah saya tuh ada nenek-nenek gitu loh, kayak jualan juga. Tuh di situ aku tuh sering banget tuh kayak kadang kalau lapar bilang sama mbahnya kayak, "Mbah, lapar mbah, beli makan mbah, beli nasi," gitu. Itu kalau saya ingat, kalau enggak tuh saya nanti makannya tuh kayak malam jam 12 malam itu saya baru makan. Kadang juga aku tuh sampai cerita ke mbah putrinya tuh kayak bilang kayak, "Saya tuh belum makan mbah dari pagi gitu, karena nggak sempat makan gitu, kayak buru-buru kuliah, terus habis itu pulang kuliah langsung kerja gitu." Walaupun ada kuliah yang cuma pagi doang tuh ada gitu. Nah itu juga kayak sebuah apa ya, kayak nilai plus buat aku, kayak
bisa istirahat nggak ketong 15 sampai 10 menitan tuh aku bisa tidur sebentar. Iya, punya tambahan waktu istirahat gitu Iya, ya. Iya. betul. Jadi tadi Mbak juga ternyata sudah terlalu dekat dengan ibu yang jalan di Iya. dekat kampus itu ya. Kampus, Iya. oh. Dia ternyata udah terlalu dekat juga ada maksudnya bisa kalau sarapan bisa langsung ke sana gitu ya kalau Iya. pas sarapan di rumah. Oke. Nah, baik Mbak. Jadi em, dari cerita Mbak ini ya terlihat situasinya sangat rumit ya karena harus kuliah, banyak tugas, kadang-kadang betul. juga dosen ngasih tugas nggak apa namanya nggak kira-kira Tiba-tiba, gitu ya, iya. tiba-tiba ya. Itu tadi Mbak juga sudah menyampaikan. Terus ya wajar sih Mbak kalau di kondisi seperti ini Mbak bisa sampai lupa makan seperti tadi. Jadi ya suasananya atau situasinya sangat chaos ya, banget sih Kak. terlihat sangat berat dan rumit banget, saya paham itu. Nah, baik Mbak, kalau saya nggak salah memahami ya, jadi di sini Mbak ada masalah dengan terkait pengaturan waktu nih, karena tadi kerja udah full juga sampai malam ya, Iya. terus kuliah juga dari pagi bisa sampai sore, Sore. langsung lanjut kerja. Kerja. Seperti itu ya. Kalau masalah capek juga Mbak ngerasain di fisik juga, iya betul Iya seperti banget itu. Kak, karena kan aku jualannya aku kan di pinggir jalan. Jadi sebenarnya tuh aku bilang fleksibelnya tuh karena cuma kayak ya masih bisa mainan handphone, masih bisa mainan game gitu. Tapi tuh kayak capek aja karena kan kadang kalau lagi rame tuh kayak bisa berdiri terus gitu loh Kak. Dari jam 4 sampai misalnya sampai maghrib gitu tuh aku bisa berdiri terus. Kadang kalau lagi sepi ya duduk-duduk aja, bosan gitu. Apakah itu kalau pas waktu kerja juga Mbak sendiri aja waktu jaga? Iya, sendiri. Oh iya, wajar sih kalau beneran capek ya, kalau Iya, kerjanya sendiri sendiri. ya. Iya. Baik, berarti inti masalahnya juga selain susah mengatur waktu, Mbak juga merasakan capek fisik, Fisik, mental juga ya, tadi Iya. stres akademik ya Akademik, maksudnya ya. oh. Iya. Oke. Baik Mbak, setelah kita memahami dari kondisi yang Mbak sampaikan barusan, selanjutnya kita coba melihat untuk mempertimbangkan langkah apa yang mungkin Mbak bisa lakukan agar setidaknya bisa mengurangi kesulitan Mbak dalam mengatur waktu seperti itu ya. Selain mengatur waktu juga tadi pastinya agar kalau waktu sudah cukup bisa diatur, pasti di fisik mental pun juga bakal lebih terjaga gitu ya. Tadi bahkan sampai Mbak lupa makan kalau pagi nggak sarapan, terus sampai ke ibu kantin yang deket kampus yang jualan ya. Oke Mbak, jadi langkah awal yang mungkin Mbak bisa lakukan itu pastinya menyusun manajemen waktu. Jadi Mbak bisa pilih dulu nih kira-kira keperluan mana sih yang lebih penting atau lebih cepat deadline-nya ya, biasanya deadline apakah tugasnya atau kerjanya. Jadi di situ kan Mbak biar nggak langsung menggebu-gebu gitu, habis ngerjain ini masuk langsung ini, biar nggak secara bersamaan gitu. Nah untuk langkah keduanya Mbak juga harus bisa menentukan prioritas jangka pendeknya. Jadi misalnya fokus buat menyelesaikan yang kuliah dulu, karena kan Mbak tadi menyampaikan bahwa kerjanya itu untuk sambilan ya, untuk sampingan kerja, tambahan uang jajan untuk kuliah. Nah mungkin Mbak bisa lebih fokuskan dulu untuk kuliahnya. Misal emang Mbak waktu kuliah tugasnya terlalu banyak, di sore hari harus mengerjakan tugas tapi juga harus bekerja, mungkin Mbak bisa menghubungi lah ke atasan untuk izin sehari atau sampai besok untuk fokus ke kuliahnya, mungkin itu. Nah itu tadi kan kemungkinan untuk berkomunikasi dengan atasan seperti itu ya. Nah dalam menjalani semua ini juga Mbak itu harus memperhatikan kondisinya Mbak, jadi harus tahu batas kemampuan Mbak itu sampai mana. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau memang Mbak mampunya kuliah dulu ya kuliah dulu saja. Tadi Mbak juga sudah menyampaikan ya kalau sebenarnya sudah ada pikiran untuk mau fokus kuliah dulu ya, itu sudah baik sebenarnya. Tapi kalau memang pilihan Mbak tadi juga memberikan alasan butuh uang jajan buat kuliah, ya sebisa mungkin fokuskan ke kuliah dulu. Kalau memang makin lama makin memberatkan, kita juga bisa apalagi kalau semisal
sampai ke fisik kita capek, nggak cuma ke fisik tadi, juga ke emosional juga ya, ke kadang Mbak juga ngerasa pusing, stres, pasti juga akan merasa sedih seperti itu. Nah, untuk fokus ke kuliahnya itu strategi belajarnya juga mungkin harus dikelola ya Mbak ya. Untuk tugas jangan sampai menunda-nunda. Nah, itu sih untuk kira-kira pertimbangan yang Mbak bisa pilih untuk ke depannya agar bisa apa ya? Agar bisa lebih mengatur waktu lagi, nggak capek juga ke fisik atau ke mental atau ke emosionalnya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi dari beberapa hal yang tadi kita udah bahas, kira-kira apakah Mbak sekarang sudah menemukan kira-kira habis ini mau melangkah ke yang mana? Udah sih Kak, kayak tadi Kakak juga udah ngasih saran kayak Iya. kita bikin plan-plan gitu untuk Iya, mungkin tugas-tugas atau pekerjaan itu dipilah-pilah gitu. Iya. Oke. Jadi gimana setelah perbincangan siang hari ini? Apakah sudah merasa lega? Ada rasa lega sedikit atau bagaimana? Merasa lega sih pastinya iya. Terus saya juga jadi punya gambaran nanti ke depannya untuk langkah saya selanjutnya gitu, kayak biar saya nggak stres ya, dimana saya harus menjalani kuliah sambil bekerja ini sih. Kayak mungkin aku bakal bikin kayak split sheet gitu, kayak jadwal-jadwal kecil gitu. Terus juga mungkin atau enggak aku bikin notes gitu sih Kak. Oke. Nah, oke Mbak, jadi Mbak sudah menyampaikan buat sudah mendapatkan gambaran ya dari sesi hari ini. Nah, ternyata juga udah nggak terasa sesi siang hari ini Iya. udah habis ya Mbak waktunya. Tadi kan sudah disampaikan kalau dari sesi hari ini itu dari jam 2 atau sampai jam 2.15-an. Nah, sebagai rangkumannya Mbak, hari ini kita tadi udah membahas ya terkait masalah Mbak. Poin yang saya ambil adalah Mbak terdapat masalah dalam mengatur waktu ya. Tadi kan kuliah sambil kerja. Nah, itu juga berpengaruh juga ke fisik Mbak ya, capek pulang kuliah langsung kerja, pasti waktu istirahat juga tadi Mbak menyampaikan berkurang ya, tidurnya kurang ya. Nah, dari berbagai hal yang udah kita bahas tadi Mbak nggak perlu untuk melakukannya secara bersamaan. Jadi pelan-pelan pasti Mbak lama-kelamaan juga akan menemukan titik mudahnya untuk menjalani kuliah sambil bekerja ini. Pilihan Mbak itu sudah tepat tadi. Kalau semisal memang masih ingin bekerja untuk tambahan uang jajan ya, berarti yang dikelola adalah manajemen waktunya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, baik. Nanti untuk nanti semisal Mbak masih butuh terkait kendala selama menjalani proses selanjutnya ini, pintu terbuka untuk Mbak sampai kemudian hari. Ya. Terima kasih Kak. Saya berharap Mbak juga bisa menjalankan hari-harinya dengan baik, dan sesi hari ini bisa bermanfaat untuk Mbak ke depannya juga. Jadi saya tutup ya Mbak. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya. Iya.